Pada saat itu orang tua Sri ini mengatakan pada Sri bahwa bapak dan ibunya ini akan berangkat ke Gunung Lawu yang intinya di sana nanti orang tua Sri ini berharap akan mendapatkan harta karun. Di situ mereka mengadakan ritual hampir selama 2 jam. Ada sesosok orang tua yang berambut putih. Tiba-tiba suasana ini menjadi berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang diceritakan oleh sobat ruang malam yang bernama Sri. Kisah ini terjadi di Gunung Lawu, tepatnya di Pasar Setan. Tetapi sebelum saya bercerita tentang kisah yang dialami oleh orang tua Sri ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sobat ruang malam yang telah mendukung channel kami. Dan yang belum mendukung channel kami, saya harapkan untuk segera mendukung channel kami dengan cara like, share, dan subscribe agar channel kami ini semakin berkembang dan kami semakin bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik. Sobat ruang malam yang bernama Sri ini mengisahkan tentang kisah orang tuanya yang pada waktu itu mengalami kesulitan ekonomi. Dan pada waktu itu orang tua Sri ini mengikuti komunitas spiritual yang tujuannya untuk mencari harta karun. Pada waktu itu Sri ini masih berusia sangat muda, sekitar 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Dan Sri ini adalah anak tunggal. Dari situlah Sri ini sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Pada saat itu orang tua Sri ini mengatakan pada Sri bahwa bapak dan ibunya ini akan berangkat ke Gunung Lawu yang intinya di sana nanti orang tua Sri ini berharap akan mendapatkan harta karun yang dilihat dari beberapa teman-temannya yang masuk komunitas spiritual mencari harta karun ini. Di sana ada sebuah harta karun yang ditempatkan di sebuah peti yang sangat besar dan berada di sebuah tempat di Gunung Lawu yang bernama Pasar Setan. Dan di Pasar Setan itu terdapat sebuah daerah yang dinamakan Kayangan. Dari situ pada waktu itu Sri mengingatkan ke kedua orang tuanya bahwa
Sri tidak menginginkan apa-apa dari kedua orang tuanya dan dia menerima sebenarnya apa yang dialami oleh orang tuanya, masalah ekonomi, dan Sri ini ingin orang tuanya ini bekerja apa adanya sebagai pedagang atau penjual yang pada waktu itu sebenarnya Ibu Sri ini juga bisa memasak dan membuat kue. Jadi Sri ini sebenarnya ingin orang tuanya ini bekerja berdagang untuk membuat kue atau membuat masakan yang dijual di rumahnya saja. Jadi tidak perlu mencari harta karun yang beresiko dan banyak malah mengeluarkan keuangan yang mestinya untuk biaya hidup, tetapi akhirnya hanya untuk mencari sesuatu yang pada waktu itu Sri mengatakan sesuatu yang tidak jelas karena harus melalui ritual-ritual gaib yang tidak bisa dinalar oleh akal sehat. Tetapi karena orang tua Sri ini sudah terpengaruh oleh komunitas yang diikutinya, akhirnya kedua orang tua Sri ini nekat tetap mencari harta karun dan intinya untuk supaya rumah tangganya ini, kehidupannya ini sejahtera. Akhirnya Sri ini juga melepaskan kedua orang tuanya dan mendoakan agar apa yang dikerjakan oleh orang tuanya ini tidak terjadi apa-apa dan pulang kembali ke rumah dengan selamat. Sampai akhirnya suatu saat kedua orang tuanya ini berangkat dengan beberapa kawan dari komunitasnya menuju ke Gunung Lawu. Dari sana rombongan ini berangkat memakai sebuah mobil yang pada waktu itu mobil ini juga didapat dari sewa di sebuah rental. Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat dari kota Madiun menuju ke Gunung Lawu. Sekitar hampir 1,5 jam mereka sampai, dan di sana mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke lereng Gunung Lawu dan menuju ke arah Pasar Setan. Pada saat mereka sampai di pos yang akan menuju ke Gunung Lawu, mereka ini bertemu dengan serombongan pendaki yang juga ingin naik ke puncak Gunung Lawu. Pada saat itu ada tanya jawab dari mereka dan orang tua Sri ini kepada para pendaki itu bahwa nanti mereka ini kalau para pendaki itu naik ke Gunung Lawu, mereka ingin juga ikut ke sana dan mereka hanya sampai ke Pasar Setan karena di situ mereka akan mengadakan ritual, tetapi tidak menjelaskan ritual apa yang akan mereka lakukan. Pada saat itu ada seorang pendaki ini yang mengingatkan bahwa karena orang tua Sri dan rombongannya ini tidak pernah naik Gunung Lawu dan baru hari itu mereka naik ke Gunung Lawu, jadi salah satu dari pendaki ini mengingatkan kepada orang tua Sri dan rombongannya ini bahwa kalau mau ke Gunung Lawu atau naik ke Gunung Lawu itu harus dengan hati dan pikiran yang bersih dan tidak boleh melakukan sesuatu yang menyimpang dari adat yang sudah ditentukan di Gunung Lawu tersebut. Nah,
Akhirnya setelah terjadi perbincangan itu, karena waktunya ini sudah siang hari, mereka akhirnya pendaki ini dan rombongannya ini mengatakan kepada rombongannya Ibu Sri ini bahwa mereka akan berangkat, dan kalau Ibu Sri ini ikut, mereka boleh mengikuti dari belakang. Singkat cerita, akhirnya rombongan orang tua Ibu Sri ini mengikuti pendaki itu dari belakang. Dari situ belum terjadi keanehan-keanehan yang orang tua Sri rasakan, karena di hati orang tua Sri dan rombongannya ini, mereka hanya fokus kepada harta karun yang nantinya akan mereka dapatkan. Jadi sudah mulai timbul keinginan-keinginan duniawi. Padahal pada waktu itu niatnya dari orang tua Sri ini adalah apabila mendapatkan harta karun itu, sebagian dari harta karun itu akan digunakan untuk membayar hutang-hutang beliau, dan sebagian akan dibagi ke teman-temannya, sisanya bisa dibuat oleh orang tua Sri ini untuk memulai bekerja. Dari situ akhirnya sampailah rombongan orang tua Sri ini dan para pendaki ini ke sebuah tempat yang dinamakan Pasar Setan. Dari situ para pendaki ini mengatakan pada orang tua Sri dan rombongan bahwa mereka ini sudah berada di Pasar Setan, dan monggo kalau Ibu Sri dan rombongannya ini ingin ritual di Pasar Setan dan berada di menuju ke tempat yang dinamakan Kayangan. Sedangkan pendaki ini, singkat cerita, mereka akhirnya melanjutkan lagi perjalanan mereka menuju Puncak Lawu. Dari situ ada salah satu rombongan yang orang tua Sri ini ikuti ini bernama Bapak Didik. Bapak Didik ini boleh dikatakan adalah orang yang nanti ini memimpin ritual untuk mendapatkan harta karun itu. Singkat cerita, Bapak Didik ini akhirnya memimpin rombongan orang tua Sri ini menuju ke tempat yang dinamakan Kayangan. Dan di situ mereka mengadakan ritual hampir selama 2 jam. Dan pada waktu itu, waktu ini sudah menunjukkan hampir jam 7 malam. Pada saat mereka mengadakan ritual dan menunggu apa yang nanti mereka temui, mereka ini berdiam diri seperti bersemedi. Dan pada saat itu, di tengah semedinya beliau-beliau itu mengadakan ritual, tiba-tiba Pak Didik ini menepuk bahu orang tua Sri ini, dan beberapa orang yang berada di situ, yang satu rombongan ini, dan mengatakan bahwa di depan beliau ini, di depan Pak Didik ini dan mereka semua ini, ada sesosok orang tua yang berambut putih. Dan di situ mengatakan bahwa orang tua itu adalah juru kunci dari Pasar Setan yang berada di Kayangan. Akhirnya mereka membuka mata dan ternyata benar di situ mereka melihat sesosok orang tua yang berambut putih dan mempersilahkan mereka untuk mengambil sebuah harta karun yang letaknya itu di balik tempat yang berada di daerah sebelah sisi dari Kayangan tersebut, dan mereka harus mengikuti langkah dari orang tua yang konon mengaku sebagai penjaga dari harta karun tersebut. Dan setelah beliau ini melangkah dari orang tua
ini melangkah dan diikuti oleh rombongan dari orang tua Sri ini, tiba-tiba suasana ini menjadi berubah. Di situ orang tua Sri dan rombongannya ini dan beberapa temannya ini melihat seperti sebuah tempat yang di situ terisi banyak beberapa harta karun yang berupa emas. Dan di situ orang tua Sri ini merasa sangat senang sekali karena merasa bahwa akhirnya yang selama ini bertahun-tahun mereka cari, mereka temukan di Gunung Lawu. Tetapi sebelum mereka ini mengambil harta karun tersebut, sesosok orang tua yang berambut putih itu berpesan kepada orang tua Sri dan Pak Didik sebagai pemimpin ritual itu. Jadi intinya pesan dari orang tua itu bahwa harta yang akan diberikan kepada mereka semua ini harus nantinya diambil oleh hanya seseorang yang dipercaya dari rombongan itu. Jadi tidak boleh bersama-sama mengambil harta karun yang berada di situ. Jadi harus satu orang yang dipilih. Dan akhirnya orang tua Sri ini atau bapak dari Sri ini yang dipilih untuk mengambil dari harta karun tersebut. Kedua, nasihat dari pesan dari sosok orang tua itu mengatakan kepada orang tua bapak Sri ini, nanti kalau sudah mendapatkan harta karun dan kembali pulang ke rumah, harta karun tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh digunakan untuk maksiat dan lain-lain. Dan orang tua tersebut berkata bahwa kalau harta karun itu nanti gunanya untuk membayar hutang, boleh-boleh saja, tetapi sisanya itu harus dibagi rata ke semua orang yang berada di rombongan tersebut. Tidak boleh dipakai sendiri atau tidak boleh digunakan oleh orang tua dari Sri sendiri. Setelah orang tua ayah dari Sri ini setuju, akhirnya orang tua sosok berambut putih itu mempersilahkan orang bapak dari ayah Sri ini untuk mengambil harta karun, tetapi secukupnya yang bisa untuk membayar hutang dan memulai usaha, dan bisa dibagi rata oleh semua yang berada di situ. Singkat cerita, akhirnya ayah dari Sri ini bisa mengambil dari harta karun tersebut. Dan mereka memulai ritual lagi, intinya berterima kasih kepada sosok penunggu harta karun tersebut. Dan mereka pada malam hari itu juga tidak boleh mampir kemana-mana dan harus segera kembali lagi pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya mereka setelah mengadakan ritual dan menutup ritual tersebut, dan tiba-tiba keadaan kembali seperti semula dan sesosok orang tua tersebut sudah tidak ada. Jadi mereka kembali hanya kedua orang tua Sri dan teman-temannya berada di situ. Dan kembali lagi mereka suasananya memang seperti di pasar setan. Dan begitu mereka kembali normal ke dimensi manusia, akhirnya mereka kembali turun
ke pos yang pertama tadi, mereka mau menuju ke Gunung Lawu, dan akhirnya mereka, singkat cerita, malam itu juga karena sudah dipesan tidak boleh mampir kemana-mana, mereka akhirnya langsung pulang menuju ke Madiun, ke rumah orang tua dari Sri. Dari situ mereka sangat senang sekali dan mereka membuat kesepakatan. Pada waktu itu, kalau tidak salah, sekitar Sri ceritakan ada sekitar 8 orang. Jadi 2 orang tua Sri, 1 Pak Didi ini yang memimpin ritual, dan yang 5 ini temannya dari komunitas spiritual itu, yang akhirnya mempercayakan harta karun itu untuk dijual dan dijadikan uang kepada ayah Sri. Dan mereka mempercayakan juga setelah orang tua Sri ini bisa membayar hutangnya, mereka ini sisanya ini akan diberi bagian. Tetapi seperti sifat manusia, kalau sudah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan itu berupa harta, akhirnya ayah Sri dan ibu Sri ini melanggar janji yang sudah dikatakan oleh orang tua yang menjadi penunggu harta karun tersebut. Setelah bisa membayar hutang, orang tua Sri ini tidak mau membagikan harta karun sisa dari penjualan dan membayar hutang ini kepada teman-teman mereka. Bapak dan Ibu Sri ini selalu berkelit andaikan ditanya Pak Didi dan para rekan-rekannya ini tentang harta karun. Sampai suatu saat kedua orang tua Sri ini karena sudah mempunyai harta, mereka ini ingin mengunjungi saudaranya yang berada di Ponorogo. Dan di situ mereka ingin memamerkan apa yang dia dapatkan dari Gunung Lawu. Dia juga ingin memamerkan bahwa dia sekarang ini sudah banyak harta dan banyak uang. Akhirnya kedua orang tua Sri ini mengajak Sri ini untuk ke saudaranya yang berada di Ponorogo, tetapi pada waktu itu Sri ini ada kegiatan sekolah yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga akhirnya Sri ini tidak ikut orang tuanya berkunjung ke Ponorogo, yang pada waktu itu orang tua Sri ini masih menyewa juga di rental sebuah mobil yang akan menuju ke Ponorogo. Pada waktu itu orang tua Sri ini berangkat jam 10 pagi, yang sampai akhirnya terjadilah sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kedua orang tua Sri ini meninggal dunia. Dan kecelakaan ini kecelakaan tunggal. Jadi pada waktu itu sopir yang mengantarkan orang tua Sri ini menceritakan bahwa pada saat dia melewati sebuah jalan yang di situ ada sebuah pohon, sopir ini merasa bahwa di tengah jalan itu terdapat orang tua yang berambut putih, dan orang tua itu sorot matanya itu sangat merah tajam dan memandang tajam ke mobil yang dia kendarai. Dan pada saat mobil ini menabrak sosok orang tua tersebut, sopir ini bercerita seakan-akan ada tenaga dari sosok orang tua itu yang menghempaskan mobil ini menabrak sebuah pohon, sehingga posisinya itu sampai hampir lurus ke atas. Dan mobil yang mereka tumpangi akhirnya rusak sangat parah dan mengakibatkan kedua orang tua Sri ini meninggal dunia. Dan sopirnya itu alhamdulillah dia bisa selamat, walaupun dia mengalami luka yang pada waktu itu
cukup berat juga. Dari sini Sri ini mengakhiri ceritanya, dan sampai saat ini Sri ini masih trauma apa yang dialami oleh orang tuanya pada waktu itu. Dan dia memberi pesan kepada kami bahwa memang lebih baik walaupun kita ini kekurangan dan susah, lebih baik kita ini mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini cerita ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.